Jumpa lagi ya dengan saya selaku pemilik channel dari Bengawan. Dan kali ini kita akan membahas sebuah kasus ataupun isu yang menarik. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara mencari pekerjaan di Indonesia. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara mencari pekerjaan yang umum biasanya digunakan, dan ini juga berkaitan dengan pandemi ya, dimana kita tahu kalau pandemi itu sekarang belum berakhir namun masih dalam endemi. Nah, dan berita yang terbaru itu ada varian terbaru dan kasus COVID-19 juga meningkat. Kita juga harus waspada dan kita harus menyesuaikan bagaimana sih cara mencari pekerjaan di masa sekarang gitu kan. Dan berkaitan dengan mencari pekerjaan. Untuk mencari sebuah pekerjaan tentunya juga kita harus melihat kemampuan kita sendiri gitu kan. Seperti yang pernah saya alami itu tahun 2019, 2020 awal pandemi itu, kemudian 2021 sampai dengan sekarang alhamdulillah saya sudah mendapatkan pekerjaan. Dulu 2019, 2020 itu untuk mencari pekerjaan sangat mudah ya. Kalau dulu itu kan sebelum pandemi pengumuman itu biasa di media sosial, kemudian ditempel di pagar pakai baliho besar gitu. Kemudian rekrutmennya itu banyak lah, pokoknya macam-macam gitu kan. Dan kita itu tinggal milih saja mana yang mau kita ambil. Misalnya kita lagi naik motor mau kemana gitu kan, tiba-tiba di pinggir jalan kita melihat ada lowongan pekerjaan. Itu tahun 2019 ya. Setelah tahun 2021 tepatnya, itu kan masih pandemi, masih panjang tuh. Kemudian tahun 2022 awal juga masih banyak itu kasus-kasusnya, dan lebih parah itu seingat saya tahun 2020 itu memang parah-parahnya dan banyak karyawan yang di-cut gitu kan. Tentunya juga sangat tidak mengenakan beritanya gitu kan. Dan sekarang mulai lagi tuh beritanya bagus-bagus sih saya dengar, bagaimana cara mencari pekerjaan yang ada saat ini. Nah, ini ada beberapa tips ataupun juga panduan, tapi ini sharing aja ya. Ini yang umum sih digunakan, tapi saya berharap rekan-rekan bisa mencari sumber referensi yang lebih banyak dari sumber-sumber YouTube lainnya. Di sini saya hanya sebagai pembuka jalan saja dari beberapa aplikasi yang pernah saya pakai dan saya share kepada kalian. Oke. Saya menggunakan dua device ya. Pertama ini melalui website ya, website LinkedIn. Nah, bentuknya itu seperti ini. Nah, ini di Google ya. Jadi kalian tuh bisa download LinkedIn dari sini. Nah, nanti misalnya kita udah download, nanti deh kita capture punya aku yang dulu gitu kan. Jadi bisa buat sharing-sharing. Nanti di situ tuh kita bakalan ada akun. Nah, di akun itu kita bisa memposting latar belakang kita apa, kemudian pendidikan kita SMA, kemudian kalau misalnya ada kuliah, kalau kemudian mengikuti seminar ataupun punya skill, keahlian dan lain segala macam, itu bisa ditulis dan dimasukkan ke dalam situ gitu ya. Nanti seperti sebuah CV. Nah, nanti biar para pemilik ataupun HRD, pemilik perusahaan lah istilahnya kan gitu, bisa tuh melirik dari LinkedIn itu atau dari profil kita itu. Kemudian kalau memang beruntung kita misalnya apply di LinkedIn itu, kita apply sebuah job, nah itu biasanya itu nggak lama bakal ada pemanggilan gitu dan mengirim buat kita untuk tes atau tahap-tahap berikutnya. Biasanya dari rekan-rekanku yang pernah mendapat pekerjaan dari LinkedIn itu seperti itu ceritanya. Tapi kalau saya pribadi yang pernah apply itu melalui sebuah web juga, yaitu Kaliber. Tulisannya itu kali B, R-nya tuh double seperti ini. Nah, ini bisa kalian klik aja di kaliber.id. Nah, itu bisa muncul tuh.
Nah kalau melalui website ini cukup simpel sih penggunaannya. Setelah kita masuk, kita tuh bikin akun, daftar. Kita sudah daftar, kita masuk. Nah nanti kita langsung mencari spesialisasi pekerjaannya seperti apa. Itu hampir sama sih di LinkedIn gitu juga. Kita milih lokasinya itu di wilayah mana. Nanti kalau sudah kita merasa oke dan kita itu cocok, relevan gitu kan, kita bisa langsung klik dan nanti ada pemberitahuan lebih lanjut. Dulu selama saya mencari pekerjaan saya melalui website ini, itu juga rekomend sih, walaupun saya hanya lolos pada tahap psikotes, kemudian masuk ke tahap berikutnya interview kalau tidak salah, tapi gagal. Mungkin ada suatu hal yang tidak cocok bagi HRD atau bagi supervisor, tapi oke lah, saya dapat ilmu yang cukup banyak dari situ. Ini itu lebih ke media sosial ya. Nah kalau media sosial itu bisa menggunakan Facebook, kemudian yang kalau mau canggih sedikit itu bisa menggunakan Instagram atau Telegram untuk mencari pekerjaan. Kalau dari situ mungkin para penonton nih di sini udah pada paham ya dari apa yang saya maksudkan gitu kan kalau menggunakan media sosial itu. Jadi untuk mencari pekerjaan lewat situ itu udah lumrah lah sekarang. Tapi ingat bahwa kita itu sebelum apply itu harus tanya dulu apakah syaratnya itu udah cukup atau belum. Biasanya kalau nanti disuruh kirim, jangan lupa untuk tidak memberikan uang. Nah itu juga harus ditekankan tuh, jadi biar kita tuh terhindar dari penipuan, karena semakin banyak lowongan pekerjaan dan oknum yang berhati-hati dan memilih itu juga penting dalam sebuah mencari pekerjaan. Jadi agar kita itu tidak istilahnya itu menyesal. Kalau menyesal cari lagi itu capek dan banyak waktu terbuang gitu kan. Jadi harus hati-hati. Kemudian kita ke website pemerintah. Kalau website pemerintah itu ini ya, namanya tuh careerhub.kemenaker.go.id. Nah, atau nih. Gak jelas ya, nanti saya screenshot aja. careerhub.kemenaker.go.id. Jadi bisa melihat lowongan pekerjaan, kemudian juga pengembangan kapasitas diri. Jadi kita itu kekurangannya di mana, nanti bisa menjadi masukan bagi kita gitu kan. Dan di sini cukup lengkap sih. Nah, itu tadi yang levelnya milik kementerian ya, website kementerian. Nah, kalau saya dulu itu pernah juga ke salah satu dinas tenaga kerja yang ada di sebuah kota di Jawa Tengah. Di sana itu ada web, kita masuk ke dalam web di kota tersebut. Nah, saya sebut namanya saja ya, di Solo lah tepatnya. Nah itu bakalan nemu juga untuk lowongan pekerjaan, tapi kalau untuk kota Solo itu kebanyakan pabrik gitu kan. Kalau untuk honor seperti itu dulu sepengalaman saya itu belum. Tapi kalau sekarang kurang tahu karena saya tidak update lagi beritanya. Tapi bisa rekan-rekan yang mungkin dari Solo Raya yang menonton itu bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja yang ada di Surakarta. Yang ini tuh website ya, website dari Dinas Provinsi Jawa Tengah. Karena saya lama ya di Jawa Tengah, jadi cukup familiar. Jadi mohon maaf nih, tidak mendiskreditkan, tapi hanya berbagi saja. Ini namanya e-Makaryo atau Elektronik Makaryo. Nah itu milik Provinsi Jawa Tengah. Nah bentuknya sama seperti milik situsnya kementerian tadi yang nomor 3. Itu sudah ada lowongan pekerjaannya, jadi kita bisa lihat-lihat tuh expired date-nya tanggal berapa, apa yang perlu dipersiapkan, terus juga pendidikan terakhir apa. Dan di sini tuh cukup lengkap ya, ada lowongan kerja disabilitas gitu kan,
Kemudian ada juga lowongan kerja luar negeri ya, tapi ini kayaknya nggak bisa diakses atau gimana, saya belum paham. Tapi rekan-rekan bisa tuh mencobanya dari situ. Klik aja di Google itu karir Jateng atau bursakerja.jatengprof. Nah itulah penonton sekalian channel Bengawan untuk mencari referensi situs web pekerjaan lah menurut saya. Semoga dengan adanya pembahasan singkat tadi bisa menambah wawasan kita dalam mencari pekerjaan. Intinya tuh ada beberapa ya intinya. Saya cuma mengingatkan saja, mungkin sudah pernah diingatkan oleh rekan-rekan YouTube lainnya. Saya hanya menjelaskan saja, hati-hati penipuan. Kemudian persiapkan berkasnya dengan baik. Jangan lupa berdoa, berusaha, tingkatkan skill. Karena sekarang itu zamannya sudah online, kita bisa meningkatkan skill itu online. Dan saya kurang tahu ya, prakerja itu masih berlanjut atau tidak. Nah, rekan-rekan tuh bisa juga ikut itu sementara waktu untuk mengembangkan diri kita ataupun mengembangkan UMKM. Tapi monggo bebas, silahkan mau yang mana gitu kan. Kalau mau dengan potensi skill nanti dapat uang, terus uangnya buat UMKM, buka usaha, saya setuju itu. Karena dulu saya pernah daftar, tapi posisinya tuh saya masih sekolah, pada waktu itu ditolak. Tapi buat teman saya yang dapat itu memang buat untuk hobi, jadi hobinya itu menghasilkan uang. Nah itu saya sangat salut lah dengan rekan saya itu bisa mengelola uang itu untuk UMKM meskipun kecil-kecilan gitu kan, karena kita itu kan satu kos kecil gitu, jadi buat seru-seruan gitu. Dan pada saat itu pandemi, jadi nggak bisa kemana-mana, jadi hanya melanjutkan hobi itu, dan itu jadi pemasukan yang cukup lah untuk bertahan hidup. Nah saya rasa seperti itu yang bisa disampaikan ya buat teman-teman sekalian dan juga penonton channelnya Bengawan. Jangan lupa klik, komen, share, dan apapun itu saya kurang paham untuk kebersamaan kita bersama.